orangnya entah bertapa atau nyepi, nggak tahu kan ya kita. Ya aku tak lihat, oh di sini ada, nggak tak teruskan ke tempat lain sampai itu sekitar mau maghrib. Aku keliling-keliling terus mas, lihat macam-macam. Terus di situ aku lihat kan duduk capek sih mas ya, tapi nggak foto-foto. Ada orang yang terbang mas, kayak baru duduk gitu aku, baru duduk, nggak ngapa-ngapain, cuma kan namanya wening mas ya, itu mengosongkan diri sampai sekosong-kosongnya kita menyelami biar kita itu bisa ketemu Tuhan. Dibukakan pintunya gitu, masuk aku ke dalam. Sadarnya itu pas aku buka gini loh, kok bukan di pantai, ada kayak sebuah keraton gitu loh mas. Pas setelahnya, pas sudah pulang ke rumah, lebih tepatnya itu kan masih di situ lama, nggak tahu. Ternyata nggak apa-apa. Pas waktu di situ ya ada jaketnya warnanya kuning, bagus. Kayak pakai jaket kayak berkilau loh mas, merinding. Nah terus setelah itu tak pakai, terus pas mau tak lepas itu kayak masuk ke badan mas. Halo Sobat OTM, balik lagi bersama gue Nardi di obrolan tengah malam. Semakin malam, makin seram. Nah Sob, di episode kali ini gue sudah menghadirkan seorang narasumber dari Surabaya nih, yang akan menceritakan sebuah pengalamannya ketika ia menuju ke Alas Purwo. Dan di Alas Purwo ini, narasumber gue memiliki beberapa kejadian hingga akhirnya narasumber gue ini mengalami sesuatu yang sangat mengerikan. Penasaran nih dengan kisahnya seperti apa? Langsung aja kita sapa. Selamat malam, Mas Wahyu. Malam mas. Mas Wahyu, terima kasih nih sudah hadir jauh-jauh dari Surabaya datang ke Jakarta untuk menceritakan sebuah pengalamannya di Alas Purwo. Langsung dinaturalisasi saya mas. Oke. Sama sampean. 17 hari di hutan Alas Purwo. Iya, tapi perasaanku cuma 4 hari. Perasaan cuma 4 hari. Iya. Dan mengalami beberapa kejadian hingga akhirnya Mas Wahyu ini mendapatkan sesuatu yang tidak diduga nih. Iya, betul. Dan yang lebih parahnya lagi, ketika melepasnya ini tuh berat banget ya. Sangat berat mas. Jadi tidak untuk ditiru. Oke. Dan mungkin semuanya penasaran nih dengan ceritanya seperti apa. Kalian bisa tonton dan simak video ini sampai habis. Dan buat kalian juga nih yang ingin menjadi narasumber, kalian bisa langsung WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini. Jangan lupa kunjungi media sosial kita. Nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Mas Wahyu, sudah siap? Aman mas. Obrolan tengah malam, kita mulai. Jadi itu sekitar 2018 akhir ya. Ya melanjutkan perjalanan mas. Ketidakjelasan perjalanan. Mencari Tuhan sih sebetulnya setiap saya jalan itu. Gitu. Jadi itu kan ada tempat-tempat di Jawa, di setiap daerah gitu mas, yang katanya gitu kan ya. Kan saya gak suka katanya mas. Akhirnya saya masuk ke Alas Purwo yang orang bilang itu angker. Ya saya masuk ya beneran angker mas, beneran angker. Terus saya masuk sendirian. Masuk baru datang siang-siang itu mas, di gapurannya itu loh. Alas Purwo sudah ada yang menyambut, pocongan gitu. Tak dia aja gini, dia aja biasa. Masuk lebih dalam di sana kan banyak ada kayak gua, ada petilasan, ada pantai yang paling bagus namanya Plengkungan, Gilen itu. Di Alas Purwo? Iya, itu kan buat snorkeling internasional di situ. Ada kayak tempat petilasannya Pak Karno dan lain-lain di situ. Terus di dalamnya kan ada zona inti macam-macam lah mas ya di sana. Mulai apa laut, terus hutan produksi, zona inti lah itu. Terus ada tempat rekreasi juga sama buat ibadah di sana. Kayak ada pura juga di sana, Mas. Buat ibadah lah itu saya kan masuknya pelan-pelan. Lama saya di sana.
sekitar 2 minggu lebih 3 hari. Berarti berapa hari? 17 hari di sana. Yang bawa kayak naik gunung. Lah itu saya pertamanya itu ngecamp di area pantai. Ada pendoponya mas. Oh di hari pertama nih ya? Sana itu saya pertamanya nggak buat tenda, tidur di pendopo. Tak rasa tidur di pendopo itu gangguannya soalnya langsung mas. Kayak diisengin gitu loh mas. Gimana maksudnya nih? Kayak misalkan sampai dicolek-colek gini. Nggak ada siapa-siapa itu, nggak ada siapa-siapa. Dicolek-colek. Kan lama-lama capek ya. Gitu di hari pertama tak kuat-kuatan mas. Tak kuat-kuatin. Sampai besoknya aku berpikir, wah kayaknya aku dirikan tenda aja lebih aman gitu kan. Ya tak dirikan tenda aja. Terus aku kan jalan-jalan. Masuk ke tempat petilasannya Pak Karno, di situ ada. Kan ada gua macam-macam di situ mas. Masuk di situ. Saya lihat ada orang kayak lelaku kan di situ mas. Orangnya entah bertapa atau nyepi, nggak tahu kan ya kita. Ya aku tak lihat oh di sini ada, nggak tak teruskan ke tempat lain sampai itu sekitar mau maghrib. Aku keliling-keliling terus mas, lihat macam-macam. Terus di situ aku lihat kan duduk capek sih mas ya. Tapi nggak foto-foto. Ada orang yang terbang mas. Orang beneran terbang. Habis tak liatin gini, kayak dari pohon ke pohon lagi, kayak tupai terbang itu loh modelnya. Terus gak lama orangnya tiba-tiba ada, sambil bilang ke aku, selama kamu hidup, jangan pernah kamu ceritakan ke siapapun gitu. Kan gak kenal, aku bilang iya aja mas. Terus setelah itu aku kan ya, tetap jalan-jalan ngisengin orang. Terus ada satu, itu mulai parahnya di hari kan yang kedua itu mas. Dari maghrib kan sudah kelihatan itu. Terus orangnya tadi bilang gini setelah itu, nanti kamu akan merasakan mulai hari ini gitu. Gak yang kayak hari pertama sampai tujuanmu tercapai di sini. Dia bilang gitu kan. Dia bilang ke aku, kan aku kesini cuma pengen tahu toh mas. Iya. Ya udahlah, tak biarkan, aku bodo amat. Gak tak pedulikan. Masak lah aku mas, masak. Habis masak itu ya ada yang datang mas. Ada yang datang, tiba-tiba datang. Diam di depanku gini. Ngeliatin aja, nggak ngomong, nggak apa mas. Warnanya abu-abu. Ya manusia tapi abu-abu. Lihat tok gini. Aku ya tak gini aja. Makan aja aku mas. Makan. Itu hampir isya kan, hampir isya. Setelah itu aku diam aja lagi mikir, ini enaknya ngapain ya? Itu kan sholatnya belum lurus gitu kan ya. Setelah itu aku tak diemin, sepertinya kayak ada sesuatu ini. Aku cari-cari tahu, akhirnya aku juga ikut menyepi mas di pendopo. Cuman aku penasaran, kayak aku cuma duduk diam gini aja. Pikiranku itu masih ke arah yang goa tadi loh mas, yang ada orang kayak bertapa ya. Saya masuk ke situ. Lah itu orangnya nggak ada ya mas. Yang bertapa itu nggak ada orangnya. Yang tak lihat siang-siang itu. Ya udah akhirnya aku di situ. Nggak tahu ya berapa lama mas. Kayak perasaanku itu baru sih, tapi aku pakai jam. Kayak baru duduk gitu aku. Baru duduk, nggak ngapa-ngapain. Cuma kan namanya wening mas ya. Itu mengosongkan diri sampai sekosong-kosongnya kita menyelami biar kita itu bisa ketemu Tuhan gitu mas. Nah itu banyak pikiranku itu kayak banyak gitu mas. Terus akhirnya pas ketika itu sudah masuk benar-benar konsentrasi kan mas ya, kan sudah nggak merdulikan hal yang di luar. Yang di luar itu godain mas. Ular itu tiba-tiba ada di sini mas. Kayak di gini loh, dikalungkan ular yang besar. Kayak sampean itu tiba-tiba ada ular. Terus merambat jalan kerasa mas. Terus ada harimau kayak di kuping mengaum gitu. Terus hewan-hewan monyet. Terus baju badan ditarik gini mas. Tapi posisi masih gini aku tutup mata. Tak bilang wah ini gak jelas ini. Terus dalam hati aja aku batin sambil bilang aku di sini nih bukan buat ngilmu. Cuma aku kepingin ngerti aja selain eksistensinya apa benar di sini tuh
katanya angker, ada sesuatu kayak portal menuju ke sebelah loh Mas. Maksudnya gimana nih? Portal alam sebelah. Oh, oke. Kan aku cuma kepingin ngerti itu aja. Nah ternyata terus ketika itu ada bilang buka matamu gitu. Ada yang bilang Mas, ya udah aku buka. Ada kayak orang bau besar, atau tinggi Mas. Aku lihatnya gini aja. Orang yang ngasih barang ke aku kayak gini misalnya. Ini buat kamu, ini jatahmu. Dia bilang gitu. Kayak pusaka. Kasih ke aku itu. Aku kan nggak ngapa-ngapain, nggak narik, nggak apa kan. Ini hakmu. Aku bilang, sampean siapa? Namamu siapa? Kamu disuruh siapa? Dia bilang, aku yang bagian kayak istilahnya kalau di dunia kerja satpamnya yang sip malam di sini disuruh sama bosnya ngasih ini ke kamu. Ibaratnya gitu loh Mas. Kayak dari rajanya. Iya. Itu tombak kecil segini. Tombak kecil. Ya nggak ada, ya cuma besi aja gitu Mas. Nggak ada yang gagangnya yang dari kayu itu loh. Besi. Ya besi itu. Aku nggak mau, nggak aku kesini bukan buat cari itu gitu. Ada lagi, terus dia pergi, ada lagi yang datang, perempuan, cantik Mas. Bilang, kamu mau apa? Kekayaan lah. Dikira aku mau pesugihan Mas. Padahal aku aja cuma bawa dupa aja ibu ke situ. Itu aja belum tak nyalakan, masih mati, cuma masih utuh loh Mas. Kamu mau apa? Pesugihan. Aku nggak bawa kembang, nggak bawa apa-apa. Memang niatnya bukan itu kan Mas ya. Terus akhirnya kok gangguannya banyak, ya udah tak nyalakan dupaku 3, tak tanam. Ya udah aku lanjut wening lagi, nggak tak pedulikan Mas. Yang gangguannya ini, katanya minta pesugihan. Kamu kalau mau ambil harta ini ambil. Ini ada emas, totalnya sekian kilo buat kamu. Enggak, saya nggak nyari itu terus. Kan saya di situ akhirnya nggak tenang Mas ya di goanya. Akhirnya saya balik ke tenda. Gagal, aku nganggapnya kan gagal Mas ya, karena gangguannya banyak. Balik di tenda, tendaku digeser Mas, tidur. Kayak diangkat. Aku di dalam tenda, aku berasa Mas. Tak bilang, oh paling aku kecapean gitu. Jadi kayak ada kayak 2 orang ngangkat depan belakang. Kalau tenda diangkat kan pasti jebol Mas ya. Iya. Yaitu ada orangnya, barangnya banyak. Kayak dipindahku, berasa cuma aku diam aja gini. Oh paling perasaanku, mungkin ini aku capek, tak bilang. Terus ya itu diganggu terus. Selain di itu, tendanya digoyang-goyang, terus diketawakan Miske itu, ketawa terus Miske sampai mau subuh itu. Ketawa terus, aku kan risih Mas ya. Akhirnya udah tak biarkan aja, aku diam aja. Aku belum ngerti maksudnya kayak dari hari-hari itu kan Mas ya. Terus besoknya pagi aku kayak introspeksi diri gitu sih Mas, lebih ke kayak gitu ya. Ini ada apa ini hari pertama kok waktu ini ada pocongan lah, ada orang kayak bertapa, ada orang terbang, apa di sini memang tempat pusatnya buat ngilmu atau apa gitu kan ya. Tak pikir, tak renungi lagi sambil masak Mas. Terus makan, terus tak pikir, kan dulu nggak kayak sekarang Mas. Maksudnya dulu kan masih tahap meraba-raba sih Mas. Jadi kan belum tahu sih ya pastinya gimana. Iya. Terus akhirnya ketika waktu itu, ya kayaknya di sini, hatiku bilang, iya di sini tempatnya ngilmu. Terus kayak diarahkan, kamu jalan ke sana gitu. Kayak ada yang ngarahkan Mas. Dimasuk ke hutan Mas, bukan di tempat-tempat itu. Udah kamu duduk aja di hutan. Duduk diem aja, nggak usah baca apa-apa gitu Mas. Duduk diem kayak gini ya. Gini aja wes, nggak baca apa-apa. Banyak yang datang Mas. Kamu mau apa? Kebal, ini, itu. Nawarkan kayak kesaktian dan lain-lain. Enggak, saya nggak mau itu. Ngomong ini Mas sama makhluknya. Ada kayak modelnya petapa orangnya itu. Bilangnya namanya tuh Resi siapa gitu. Saya nggak tahu. Saya nggak, biarinlah aku gitu terus. Enggak, saya nggak nyari itu. Kayaknya tempatnya bukan di sini. Maksudnya kayak titik intinya itu loh Mas. Titik intinya Alas Purwo itu ada di mana itu? Aku nyarinya itu. Kayak pusatnya. Iya. Pusarnya itu aku cari di situ, aku jalan aja terus
kayaknya di pantai ini. Feelingku bilang gitu, Mas. Lah, ya ternyata benar. Aku jalan dari situ ke pantai itu. Kan itu di hari ketiga kan ya, di pantai itu. Tapi di situ aku cuma lihat, oh ya nanti malam aku tak ke sini. Terus kan aku balik lagi ke tenda sih, Mas. Tak lihat ternyata apa yang terjadi, memang digeser, ada bekas kayak tenda di itu loh, Mas. Kan yang nancep kan awalnya pasak. Tendanya geser sedikit, nggak banyak sih, Mas. Ya segini gesernya. Dua ini. Ada itunya, bekasnya, Mas. Terus siapa yang tak kira orang, tak lihat ya nggak ada orang, Mas. Aku bingung, Mas, waktu itu di situ, Mas. Terus katanya orang di sini tuh bisa tembus ke mana gitu kan ya. Tak coba, waktu itu memang mungkin belum rezeki, Mas. Akhirnya aku mikir lagi gini, ini gimana ya ini? Biar aku bisa nemukan pasnya, biar enak. Maksudnya gangguannya itu nggak, kan waktu itu memang nggak baca apa-apa, Mas. Terus setelah itu malam kan ya, aku datang ke pantai yang tadi, Mas. Memang ternyata di situ pusatnya, Mas. Ya udah aku duduk, aku baca Al-Fatihah sama ayat kursi waktu itu. Buat diriku sendiri. Cuma waktu itu aku baca Al-Fatihah 41 kali, Mas. Ayat kursinya cuma 1 kali aja waktu itu. Terus ternyata nggak ada yang ganggu-ganggu kayak biasanya, itu nggak ada. Jadi itu malamnya lebih kayak tenang, tapi kayak kita itu hanyut. Nah, pas ketika itu ada yang muncul dari laut. Gitu, kayak dateng gitu. Bilangnya gini, di Alas Purwo sini itu kayak pusatnya tatanan kerajaan. Kerajaan apa? Aku bilang gitu. Kayak hal yang nggak bisa kita lihat loh. Terus aku tanya, loh memang ini tembus mana? Katanya kok bisa tembus-tembus, katanya danyang-danyang gunung semuanya kok ngumpul di sini, itu bener tak gitu. Dia bilang, iya benar, tapi itu kalau ada acara ibaratnya mau ada wabah apa gitu loh, Mas, yang di Jawa gitu. Mereka ngumpul lah, terus ngumpul kamu kalau nggak bisa nyegah wabah ya buat apa? Tak bilang gitu. Ngobrol sama makhluknya itu perempuan, cantik, tapi bukan yang itu, bukan. Oke. Kayak yang dari situ loh, Mas. Munculnya kayak dari lautnya kayak gini loh, Mas. Lautnya gini, set. Dia muncul, naik. Ya itu lagi, dikasih lagi, Mas. Memang ternyata di sana itu banyak pusaka. Waktu itu aku dikasih merah delima, Mas. Itu bisa buat kebal. Itu kalau dimasukkan ke air kan, bisa merah airnya. Kalau buat ngetes keasliannya ditaruh, dia bisa sampai berapa gelas yang bisa jadi warna merah, itu mengukur kekuatan dia, Mas. Memang serius bisa buat kebal itu, Mas. Pegang gini aja. Bisa buat obat juga, airnya diminumkan ke orang yang kena apa-apa gitu. Cuma kan aku nggak mau, aku pengen ngerti aja. Oh gini. Jadi dikasih banyak-banyak gitu. Cuma aku nggak mau nerima karena ya walaupun mereka bilang ini jatahmu, ini hakmu, kan aku berpikir kan aku sini bukan buat itu sih, Mas. Lah akhirnya dia balik pergi. Mungkin mereka itu kenapa anak ini dikasih nggak mau gitu kan. Sampai pada waktu itu sekitar jam 2:30 kalau nggak salah, seingatku itu, Mas. Ya tetap duduk diam aja. Posisiku itu kayak pindahnya itu bukan lagi di situ, masuk. Paham, Mas, itu, Mas? Kan tadi duduk yang di pantai itu jadi kayak dibukakan pintunya gitu. Masuk aku ke dalam. Sadarnya itu pas aku buka gini loh. Kok bukan di pantai. Ada kayak sebuah keraton gitu loh, Mas. Keren pokoknya, tempatnya bagus. Jadi ada kayak penunggunya itu siluman-siluman yang setengah orang, setengah itu, terus ditunjukkan, diajak jalan-jalan. Dia bilang, "Selamat datang, ini juga rumahmu." Aku cuma diam aja gini. Dia, Mas, gak berani. Waktu itu kan belum terlalu barbar pukul gitu, enggak kan ya. Cuma kayak ibaratnya anak magang gitu, Mas. Cuma diam gini aja. Masih kena tekanannya aku, Mas. Gak apa-apa sini. Terus diajaklah aku jalan-jalan, Mas. Di daerah sana dapat apa, cari ilmu ini, digaitin gitu, Mas, modelnya, Mas. Oke. Sama
Yang nganter itu 3, jadi kayak ada 2 pengawalnya, satu yang perempuan. Jadi aku jalannya berempat, aku di belakangnya ini, terus pengawalnya ada di belakangku. Kayak aku di sampean, aku terus belakangnya 2 gini mas, jalan. Dikasih tahu mas, digaitin di sana ini ada orang ilmu ini, yang kamu temui, yang kamu lihat, yang orang terbang itu beneran, dia bilang gitu. Ya terus akan penasaran, lah ngapain dia bilang gitu? Ya dia sudah ngilmu di sini sudah lama. Lah tujuannya buat apa? Terus bilang orang-orang yang benar-benar sakti atau apa itu nggak akan muncul kemanapun kecuali negaranya dalam keadaan darurat. Kalau mau ada perang baru mereka akan muncul. Dia bilang gitu mas. Terus saya itu ditanya lagi, maumu itu sebenarnya apa ke sini? Enggak, aku kepingin tahu aja pusat intinya di sini itu apa, yang pertama. Yang kedua di sini itu apa bener seangker yang katanya orang-orang. Terus yang ketiga aku juga sebetulnya mau cari Tuhan gitu. Oh, berarti tujuanmu di sini itu kamu mau meditasi, mau menyelam ke dirimu sendiri ya. Tapi kamu nggak bisa-bisa karena ada gangguan. Ya udah kamu sekarang kalau mau itu wening kamu panggil aja, sebut namanya si itu perempuan. Siapa? Si perempuan yang ngegaitin aku itu loh mas. Dari dimensi dasar laut itu loh mas. Lah itu aku kan nggak percaya mas ya. Enggak, aku kalau percaya kamu musyrik, aku bilang gitu. Enggak, ini beneran. Soalnya saya ini di sini kayak pemangku wilayahnya, alias kayak ya masih ada hubungan sama pantai selatan. Dia bilang gitu, nggak apa-apa gitu. Terus bilang aja gitu. Ya akhirnya oh ya udah. Terus ini saya di sini sampai kapan? Ya nggak tahu. Kamu kalau mau pulang ya pulang. Ya ini pulangnya kemana? Ke sana apa ke rumah lah? Kamu mau pulangnya kemana? Tambah gitu mas. Kan aku ya bingung mas ya. Kalau aku pulang ke rumah, nanti ituku barangku gimana? Kalau pulang ke situ ya kalau bisa mas ya. Aku mikirnya gitu. Cuma aku diam aja. Ya udah aku mau jalan-jalan. Terus anehnya tapi di sana itu nggak lapar mas. Nggak lapar. Waktu ke sana itu. Jadi dilihat sama dibilangin juga sama mereka itu. Kamu jangan sekali-sekali meniru orang-orang yang itu datang dengan niat mencari barang atau pesugihan atau apa, itu sebenarnya hanya untuk mengotori hatimu. Dia bilang gitu, itu halah cuma kayak tipuan. Wong sebenarnya kita ini nggak bisa ngasih hal seperti itu, walaupun sebenarnya memang ada mas, di bank KIP itu ada uangnya, dikasih lihat ada uangnya, cuma kita kan harus akad namanya sama bangsa-bangsa itu. Tapi aku kan nggak mau mas, cuma biar aku tahu kan, membuktikan sih mas. Ya udah aku oh iya terus ini nanti caranya gimana aku bisa balik, terus kalau ada apa-apa misalkan kamu tak panggil kamu datang apa enggak gitu kan. Ya pasti datang karena mungkin yang dilihat dia leluhurku mas ya, nggak tahu ya. Dia bilang kamu soalnya ada darah apa gitu loh mas ngomongnya, nggak tahu aku artinya, bahasanya campur-campur. Aku cuma diam kayak magang gini, nggak berani apa-apa mas. Ini bawa dikasih keris. Selama kamu di sini bawa itu keris pasti aman gitu. Kamu kalau nggak mau nyebut-nyebut. Bagus kerisnya itu kayak looknya itu 7. Gini-gininya loh. Iya. Yang gininya 7. Bagus. Ya udah tak pegang aja. Tak tancepin di tanah. Tak kasih dupa. Kerisnya kan pertamanya belum tak tancapin nih mas. Dupa tak itu kerisnya berdiri mas. Nancep di tanah. Iya. Nancep sendiri gini. Dia kan nggak ada gagangnya, sama nggak ada warangkanya. Jadi itu dia bilang itu kamu kalau mau ya nanti buatkan warangkanya, tapi kamu harus ritual dulu gini ini buat energinya itu biar selaras gitu loh mas. Karena aku nggak mau mas gitu mas. Nggak kalau gitu nggak usah. Kamu pamrih, saya bilang gitu. Ya udah ini tak buat ini biar di sini aja. Terus ini aku nanti mau pulang kalau aku sudah tahu semuanya, maksudnya rahasianya di sini loh. Aku bilang gitu mas. Kan tak kira ya sebentar sih mas. Kayak panjang waktunya itu mas. Jadi kayak diajak keliling-keliling kan, aku bilang aku capek. Terus aku diajak naik kayak kuda yang ada gerobaknya itu loh mas. Ya itu naik kayak ya delman ya. Nah ya kayak gitu. Naik itu mas. Tapi di dasar laut tuh. Gak masuk akal. Lah terus aku pikir aman ini aman. Terus ini mau kemana ya? Katanya capek. Dia loh cuma gini aja. Gini mas. Ada mas itunya. Kayak dia bisa tahu isi hatiku loh mas. Karena aku batin yang bilang aku capeknya itu. Gini.
keluar kuda sama itunya. Akhirnya naik kuda itu diajak berkeliling. Terus kamu kalau dikasih kayak amalan-amalan, terus dikasih tahu kayak leluhurmu itu ini pernah punya ikatan sama istilahnya Majapahit, dibilang gitu mas. Aku kan nggak tahu leluhurku siapa ya, kakek nenek atas-atasnya kan aku biarkan lah ya. Ya udah akhirnya aku cuma diam aja, oh iya makasih gitu aja. Terus ini kalau di sini tuh kenapa nggak lapar? Terus dia bilang, soalnya kamu kan tadi tak suruh baca gitu, baca kayak sholawat gitu loh mas, modelnya mas, kayak gitu. Ya itu baca itu aja 1 kali mas, jadi itu nggak lapar. Cuma itu masih pegang keris yang itu tadi, yang 7 luknya itu. Iya. Tapi itu akhirnya tak kembalikan, pas aku diantarkan pulang balik ke tendanya itu. Lah pas di sana itu jamku ini nggak bekerja, kayak misalkan sekarang jam 1 misalkan ya jam 1 terus mas. Kayak berhenti loh mas. Iya. Terus kayak harinya ya kayak berhenti, kayak nggak ada baterainya selama di sana. Jadi kita nggak tahu mas di sana itu berapa lama. Terus dikasih kayak keilmuan gitu loh mas, kayak kitab. Ini kamu kalau mau kesaktian ini kamu pelajari, dikasih kitabnya mas. Ada kebal, terus tahan bacok dan lain-lain. Itu kan ada namanya, dikasih tahu saipi angin itu kita bisa secepat angin loh mas, kayak The Flash gitu loh modelnya. Terus Panglimunan menghilang, ada itu di kitabnya. Terus apa namanya, waktu itu Pancasona sama Rawa Rontek ada semua kitabnya. Aku nggak mau gitu. Akhirnya dia maksa mas, waktu itu di ini kan kayak dipakaikan rompi loh mas ke badan, kayak sampean tak kasih jaket gitu loh, pakai jaket. Ya habis dipakai nggak bisa dilepas jaketnya mas, gitu. Lah semenjak itu jadi kayak di apa-apaan itu nggak ada apa-apa gitu mas, cuma hawanya itu panas. Terus setelah itu aku belum tahu itu ternyata kalau itu ilmu kebal gitu loh mas. Taunya kan pas setelahnya, pas sudah pulang ke rumah, lebih tepatnya itu kan masih di situ lama, nggak tahu. Ternyata nggak apa-apa. Pas waktu di situ ya ada jaketnya warnanya kuning, bagus. Kayak pakai jaket kayak berkilau loh mas, merinding. Nah terus setelah itu tak pakai, terus pas mau tak lepas itu kayak masuk ke badan mas. Nyerap gitu. Iya kayak masuk ke badan, terus nggak bisa dilihat gitu loh mas. Oke. Aku cuma apa sih gitu. Lah itu udah capek aku, ayo pulang, diantar mas. Ya keluar dari laut gini loh mas, ke pantai itu tadi. Terus setelah itu di situ jamku bisa lagi mas. Kan itu aku taunya hari ketiga ya. Iya. Ternyata sudah berapa, 2 minggu lebih 3 hari itu mas, 17 hari. Ininya tiba-tiba langsung nambah, jadi kayak bekerja lagi. Tak lihat lu. Jadi di sana aku 2 minggu. Oke. Padahal itu nggak ganti mas, cuma bentar loh. Lah itu terus kan belum tahu kalau itu tadi ilmu tadi mas. Rawa Rontek itu elemennya angin mas, kalau Rawa Rontek. Oke. Tapi setelah dari situ kok badanku rasanya panas, pengen marah-marah gitu aja loh mas. Lah terus ada makhluk lihat kita itu kayak segan gitu loh, lebih memilih menghindar kayak gini mas. Jadi mereka kayak menghindari kita karena lihat yang menyelimuti kita loh mas. Aku kan nggak tahu. Terus setelah itu aku jalan, nggak ada apa-apa. Packing dulu mas, packing kan. Kita pulang lah sudah. Aku takut dicariin orang rumah. Ternyata nggak dicari sih mas, nggak ada apa-apa ya. Sampai keluar dari hutan, waktu mau perjalanan pulang itu sempat dipalak sama orang mas. Ceritanya. Okay. Baru taunya itu di situ. Yeah. Ditodong gini, kan nggak tahu bahasanya di sana kan, pakainya bahasa entah bahasa suku sana atau Madura, kan campuran mas ya. Yeah. Kalau di Banyuwangi ditodong, aku nggak tahu bahasanya, nggak ada apa-apa, tusuk aja. Aku bilang kayak naluri, bilang tusuk gitu. Itu waktu itu tanganku yang di setang motor digini kan, di gini mas, pisaunya gini, bukan ke sini. Oke. Jadi bilang tusuk, potong, aku bilang gitu. Ya keluar mas, digini keluar darah mas. Aku tapi kok kayak nggak takut mas. Dia
sambil ngancam ditaruh sini. Potong, saya bilang gitu. Terus dari dalam diri itu ada yang bilang kayak, tapi bukan diriku itu yang bilang Mas. Kayak makhluk lain gitu loh. Disuruh ngeludah ke tangan Mas. Terus ditempel gini. Nutup Mas. Hah? Yang bekas di keluar darahnya yang mancur itu. Nggak ada bekas apa-apa Mas. Lah yang nodong aku itu ya kaget Mas. Aku juga kaget. Aku soalnya juga belum tahu kan. Terus aku ditanya, kamu dari mana? Saya dari Alas Purwo, saya bilang gitu. Jadi akhirnya saya malah diajak ke rumahnya Mas. Ke rumah yang nodong ini? Iya, kasih makan, kasih uang saku, sama bilang, samain berguru di mana? Karena nggak berguru sih Mas ya. Dikasih sendiri gitu kan. Enggak, saya nggak berguru. Terus malah dia mau minta berguru ke aku Mas. Ngaku nggak bisa apa-apa ya kan, belum sadar sih. Oh, berarti aku sadarnya mungkin gara-gara jaket itu atau mungkin efek keris atau mungkin masih di area situ karena dekat kan Mas ya. Jadi dijagain mereka gitu. Aku mikirnya gitu Mas. Enggak, saya enggak itu ya udah aku pulang lah Mas. Tapi di jalan bawaannya itu marah-marah aja. Sampai rumah. Waktu kan ada teman anak STM loh Mas. Aku kalau di sana kan mau namanya itu lek-lekan 1 lawan 1. Tapi ngajak teman buat disaksikan gitu loh Mas, antisipasi kalau dikeroyok gitu loh Mas. Ya udah ikut. Aku berdua Mas. Baru pulang, baru sampai rumah itu langsung berangkat di tempat yang dijanjikan itu, tawuran kayak tawuran itu Mas. Pertamanya 1 lawan 1 Mas. Terus aku lihat ada yang bawa senjata kayak pisau. Lari dari sana Mas, mau nusuk temanku. Ya udah, aku juga lari Mas, tak gini kan. Kena sini. Mancep gini Mas. Alah pisau, tapi pisaunya pisau dapur Mas. Yang segini. Tusuk gini. Aku kan karena sudah tahu caranya, tak bilang, ya tak cabut, tak gini kan lagi. Ludahin. Ini nutup. Terus temannya itu bilang ke teman-temannya sama itu, tawurannya selesai Mas. Terus saya tuh bingung. Waktu itu malah ketika sudah tahu pulang ke rumah, jadi kayak saya sholat semua itu nggak mau Mas, kayak berat gitu. Terus akhirnya itu malam saya tidur capek, dimimpiin sosok yang ternyata menjadi jaket saya itu Mas. Ya orang-orang yang tak saksikan semuanya dari hari pertama itu ternyata Mas. Jadi mereka itu jadi satu. Wujudnya yang perempuan itu tadi. Jadi kayak modelnya mereka itu ngasih clue penjabaran dari hari pertama itu loh Mas. Iya. Cuma aku kan nggak sadar. Soalnya nggak jelas maksudnya gitu loh Mas. Cuma ganggu gitu aja, itu apa sih. Terus ya itu akhirnya ternyata dia datang di mimpi. Ya ini aku yang kamu lihat. Itu semua yang kamu saksikan di sana, mulai yang terbang, yang ini, yang itu. Ini semuanya ada di aku. Lah ini sekarang aku, yaitu namanya, ini nama ilmunya rawa rontek perasaan, itu harus bertapa lah, kita harus buat perjanjian sama setan buat itu kan. Terus dibilang ini alirannya angin, sebetulnya kalau lelaku kamu harus bertapa di bawah air terjun 41 hari, dibilang gitu Mas. Dijelaskan prosesnya malahan sama pas di mimpi. Nah ini elemennya angin, terus kamu nanti kalau pengen bisa terbang, bisa ini itu caranya kayak gini ya. Yang bimbing yang setannya tadi. Saya cuma enggak gitu. Ini kamu nggak akan bisa mati kecuali kamu kena pengapesanmu, dia bilang gitu. Kayak kelemahannya loh Mas. Oh ya ini jangan sampai dikasih tahu orang kelemahanmu gitu. Ya nggak kasih tahu siapa-siapa, mati lah Mas aku Mas ya. Ibaratnya perang kita ngasih tahu kelemahan kita ya, diberondong mati Mas ya. Itu di mimpi Mas. Terus oh iya. Terus ini gimana cara lepasnya? Kamu nggak akan bisa ngelepas ilmu ini gitu karena sudah menyatu sama kamu. Dibilang gitu Mas. Terus aku ya takut ya Mas ya, bangun-bangun takut, waduh ya oprek. Terus beberapa bulan setelahnya ketemu sama orang tua yang sangat biasa Mas. Kayak waktu itu orangnya habis sholat dari masjid. Saya lihat, orangnya lihat, saya lihat-lihatan Mas. Mas, sampean kok panik gitu, kenapa kok? Saya lihat hawanya panas. Terus tiba-tiba aku cerita sendiri. Lah ternyata, oh itu gampang Mas, itu ada tandingannya. Kamu itu berarti beruntung Mas, dipilih sama ilmunya ya, orang warontek. Orang-orang itu penjahat-penjahat pingin itu semua. Ternyata orang itu punya counter attack-nya Mas. Orang itu menguasai Pancasona itu tadi.
yang tak temui habis sholat itu. Katanya, aku ini juga proses melepas ilmuku, Mas. Diajari cara melepas ilmunya, Mas. Puasa waktu itu, mulai puasa di bawah tanah loh, Mas. 40 hari, lanjut pati geni, lanjut mutih, lanjut puasa membersihkan diri, Mas. Itu. Terus habis itu sholat tobat, dia bilang gitu-gitu, Mas. Terus ya udah, gampang itu, nanti saya bantu, dia bilang. Aku diajak ke besok ikut saya gitu. Akhirnya saya diajak dia naik bis, Mas. Aku kan masih curang, Mas, ya, gak usah bayar. Jadi kita pakai panglimunan menghilang loh, Mas. Jadi kayak kondekturnya datang, kita ngilang gitu. Sampai pokoknya itu yang nggak bisa lihat kita itu bisa kita tuju siapa gitu, Mas. Kan aku nggak mau bayar, Mas. Jadi sampean nggak bisa lihat aku. Yang orang lain bisa lihat, Mas, ada gitu. Makanya tempatnya nggak didudukin orang. Karena mereka lihatnya ada orangnya. Itu diajak ke sebuah lereng gunung, Mas. Di Jawa Timur juga. Masuk ke hutan. Di tengah hutannya itu ada kayak mungkin apa ya, makam atau apa, kayak dikeramatkan gitu lah. Orangnya itu kayak baca-baca doa loh, Mas. Nggak tahu aku itu, Mas. Doanya itu apa gak jelas. Aku cuma ya udah ikut aja. Terus setelah itu ternyata udah di sini aja, tungguin sampai malam. Apapun yang ada di depanmu jangan takut, dia bilang gitu ke aku, Mas. Yang apapun yang muncul itu loh. Ya dia juga di sebelah aku, Mas. Lah ternyata itu bilangnya mau tobat, ternyata dia mau ngadu ilmu, Mas. Sama saya. Saya bilang saya nggak bisa dibacok beneran saya, Mas. Bacok gitu di apa-apakan sampai kayak gini-gini, aku kan ya cuma diam aja, Mas. Terus dia tahu pengapesannya, aku pingsan, Mas. Terus pingsan itu aku nggak tahu apa yang terjadi, bangun-bangun kayak ada wujud orang kayak jobelek, Mas. Kepalanya itu anjing, kepalanya. Kamu itu kurang ajar di sini adu ilmu, padahal saya kan ikut orang ini. Lah terus, loh, saya tuh diajak bapak ini ke sini, katanya bantu saya buat lepas dari ini, harus puasa ini. Lihat siapa dia gitu, yang orang anjingnya itu, yang kepalanya anjing. Gini, sambil jenggong, saya lihat ke atas kayak mungkin ditakuti atau apa gitu loh, Mas. Terus ternyata itu bukan memang niat ngelepas ilmu saya, ilmunya dia dioper ke saya, Mas. Kan jadi saya kedobelan, Mas. Gitu. Akhirnya malah sukanya itu buat onar, buat rusuh. Pengennya hawanya itu bunuh orang aja, bunuh orang. Karena merasa kayak aku ini jagoan, kayak gitu loh, Mas. Makanya kayak waktu lihat berita orang-orang tawuran yang itu ya biasa aja, karena aku dulu pernah di posisi itu loh, Mas. Ya wes, terus akhirnya aku tambah bingung lagi, Mas, ini gimana ini, waduh. Orangnya cuma tambah bilang, "Le, makasih ya loh, buat apa ya, soalnya kamu sudah jadi inang baru dari ilmu ini gitu. Kamu nggak bisa mati." Wes, sewangar aku kan ya tambah takut, Mas. Masih bocil kematian ya, Mas ya. Setelah itu aku, lah terus ini kalau saya ngelepasnya gimana ya? Kamu harus ya yang saya ajarkan tadi, puasa ini saya lakukan, Mas. Semuanya mulai dari puasa 40 hari di tanah loh, Mas. Kayak kita itu gali tanah, kita puasa di dalam yang namanya ngeluang kalau di Jawa. Maksudnya dikubur gitu? Nggak dikubur, hidup belum. Misalnya ini kan tanah ya, kita gali kan ya. Udah kita di dalamnya bertapa. Gitu 40 hari. Terus lanjut, paling susah itu puasa pati geni, Mas. Pati geni itu buat menghilangkan api di diri kita loh, Mas. Kayak emosi dan lain-lain. Terus di titik terakhir itu puasa terakhir yang hampir mau gagal karena banyak hasut yang datang kayak godaan. Jadi kita itu nggak boleh batin sama sekali. Wah, engkau iki, misalkan, wah nanti ini punya pikiran buruk atau itu gagal, Mas. Lah pas selama puasa ini kan nggak ada apa-apa, Mas ya. Ada apa-apanya pas ketika aku pulang, Mas, ke rumah, Mas. Jadi 40 hari itu aku disakiti sama ilmunya itu. Kayak
saya itu ikut kamu, niatnya saya mau tolong lah, kok kamu sama mau bunuh saya. Dia bilang gitu. Wong saya nggak butuh, wong saya ini aja nggak tahu kalau bakal kayak gini kan mas ya. Ya udah, gue itu setiap hari itu saya kayak di bekep bantal gitu mas, didatengin makhluk banyak, dipukuli, dianiaya lah mas, setiap hari itu selama sampai diri saya bersih. Akhirnya itu mulai sejak saat itu kan aku berpikir, wes lah aku gak mau kayak membuktikan di sebuah tempat yang memang untuk sebuah keilmuan loh mas. Iya. Karena niatku kan sebetulnya cuma membuktikan, tapi aku nggak ngilmu loh mas. Tambah dikasih kan nggak sesuai harapan kita, tambah bahaya. Kan kita juga buat apa sih mas ya, kan zaman sekarang udah nggak zaman kayak gitu-gitu sih mas. Ya wes, terus akhirnya sampai hari ke-39 mas, badanku sakit semua. Terus ya udah pasrah, wah kayaknya ini aku meninggal ini besok ini. Soalnya wes kayak nggak bisa gerak, nggak bisa lihat apa-apa loh mas, tapi masih sadar. Terus aku mimpi kayak ada cahaya loh mas, cahaya yang datang gitu, ayo ikut aku gitu, kamu kalau ikut aku kamu nanti sembuh gitu. Akhirnya ya ikut cahaya itu mas, bangun terus tak pikir lagi itu maksudnya apa. Ternyata itu, oh itu memang aku harus kayak bertobat loh mas. Jadi melepas semua kemelekatan loh mas. Di saya semua ilmu dan lain-lain. Jadi kembali nol lagi, nggak bisa apa-apa gitu. Oh. Tobatnya itu yang susah. Oke. Gitu sih. Oke nih, Mas Wahyu, ini kan di Alas Purwo ya? Iya. Nah, awal tujuan emang ke Alas Purwo itu apa sih? Ya cuma pengen buktikan, soalnya kan kebanyakan orang bilang di situ angker. Iya. Ya jangan ke sana gitu. Di sana banyak kayak tempat-tempat yang dikeramatkan. Ya banyak orang ilmu, ya aku tambah kalau orang bilang gitu malah tak datengin mas, kepingin buktikan sih. Tapi bukan buat ilmu loh mas. Iya. Beneran lah gitu loh. Ingin mencari tahu lah ya jadinya. Iya, tapi kok malah aku dikasih yang nggak tak pingin nih gitu mas. Oke. Nah berarti di Alas Purwo ini emang di pinggiran tuh pantai? Di apanya? Di pinggiran dari dalam hutan itu? Di dalam hutannya iya pantai bagus-bagus di sana. Oh. Ada sabananya juga ada. Oh ada? Ada. Oh, banyak. Okay. Nah waktu itu kan sendiri nih? Sendiri. Ada rasa takut nggak sih? Ya pertamanya itu kan lihat siang-siang, lihat pocongan loh mas, saya bayangkan. Cuma, oh berarti ini beneran, cuma aku gitu aja wis. Yang takut itu ya semakin dibawa itu enggak. Yang tak takutkan itu pas ketika aku dikasih keilmuan itu, malah takut mas. Gitu sih. Takut nggak bisa ngelepas atau gimana? Iya betul, aku mikirnya nanti waktu gak bisa mati, bilang gitu aja. Oke. Nah, maksudnya ketika masuk ke Alas Purwo nih, itu gambarannya gimana sih? Tempatnya? Iya. Ya kayak, kan itu Taman Nasional kan Alas Purwo itu. Taman Nasional Alas Purwo kan. Oke. Ya bagus mas, tempatnya itu kayak ya rindang, terus keren lah mas. Di situ lengkap kan. Cuma kan orang di sana itu pasti ditanyain tujuanmu ke sini apa gitu. Aku bilang camping, tak bilang. Aku bilangnya camping. Tapi sendirian? Iya. Tetap Orangnya sudah tahu mas, kayak lihat modelan kita loh mas. Iya. Karena waktu aku masih gimbal juga. Oh, oke. Camping kok ke Alas Purwo, ya wis, dia bilang gitu, sudah tahu maksudnya. Lah terus pas saya mau pulang itu kan saya ceritakan ke penjaganya, Pak, aku mau cerita. Opo? Ketemu opo? Orangnya sudah bilang gitu. Mungkin sudah tahu ya. Lah itu kemarin itu aku lihat orang bisa terbang pak gitu. Oh iya ada, orang itu sering lewat sini. Tak kira itu kan bohongan sih mas. Ternyata orang itu juga lihat orang Taman Nasionalnya itu mas. Kayak menyaksikan sering-sering. Kadang orangnya juga ke sini bilang gitu. Itu orang mana ya? Orang dekat-dekat sini dia bilang gitu. Oke. Tapi tahun sekarang nih, maksudnya di tahun 2025. Maksudnya di Alas Purwo itu masih ada nggak sih orang-orang kayak gitu? Masih mas. Masih ada. Soalnya di sana itu lebih tepatnya buat napak tilas sih mas, sebetulnya di sana itu. Napak tilas ibaratnya kayak misalkan keilmuan ini tuh awalnya dari mana gitu. Kayak tempatnya itu
deep gitu loh, Mas. Powernya itu ada, terus energinya itu kayak besar banget gitu loh, Mas. Jadi kita itu bisa, kalau dulu kan aku nggak tahu sih, Mas. Kalau sekarang ya tak pikir ya aku sudah tahu. Jadi seharusnya kita ke sana itu kita menyamakan frekuensi dulu sama yang di sana, biar kita bisa langsung masuk lah, masuk biar nggak ada gangguan-gangguan itu. Jadi dari situ nanti kita bisa tahu tujuan kita ke sana itu apa, mereka juga tahu tanpa basa-basi lah, Mas, langsung gitu. Kamu mau apa gitu, langsung gitu. Kalau yang di tahun-tahun ini tuh, Mas, di sana itu kebanyakan orang-orang ziarah ke, kan ada petilasannya Pak Karno, makom-makom lah ya. Iya, di sana ziarah-ziarah, yang ilmu juga ada gitu. Di sana kan orang Banyuwangi kan sakti-sakti. Tapi kan pas dari cerita lu nih, Mas, itu kan dia tuh mengungkapkan bahwa dia itu nggak bisa ngasih apa-apa. Iya, dia bilang gitu. Tapi saya dikasih ilmu. Iya, maksudnya kenapa harus percaya sama dengan hal gaib di Alas Purwo ini? Iya, gitu. Soalnya kalau tak simpulkan di zaman sekarang ya, kan itu kejadiannya dulu. Tak pikir itu karena mungkin kebanyakan orang datang ke sana niatnya itu sudah melenceng. Iya, dia meminta sesuatu lah ya. Iya, yang bukan pada tempatnya. Iya. Kalau memang itu jatahmu, buatmu, hakmu, pasti nggak kamu minta dikasih. Ya rezeki nggak kemana lah. Nah, ya kayak itu. Ya itu saya kan dikasih banyak pusaka tapi saya nggak mau semua. Akhirnya malah dikasih rawa rontek. Iya. Gitu. Wah, ngeri banget sih nih. Gua kalau misal ke Alas Purwo ya, Mas ya. Ya nggak berani sih, maksudnya ngelihat dari luarnya itu udah ngeri banget. Iya, soalnya kayak beda gitu loh, Mas. Suasananya itu kayak mencekam gitu loh. Ya dari depan pintu masuk udah kelihatan kayak swanger gitu loh, Mas. Iya, bener-bener. Oke nih, Mas Wahyu. Sebelum mengakhiri cerita nih, punya pesan-pesan nih buat teman-teman yang nonton kisah Mas Wahyu kali ini. Ada sih, Mas. Jadi itu untuk apa namanya penonton atau pendengar itu pesan dan lebih tepatnya edukasi sih, Mas ya, dari saya. Kalau misalkan mau membuktikan sesuatu, sebisa mungkin siap dengan semua hal yang terjadi, Mas. Walaupun itu hal buruknya juga. Karena itu bagian dari konsekuensi tujuan kita. Iya. Itu sih. Oke. Nggak ada lagi berarti ya? Sudah. Oke. Mas Wahyu, sekali lagi terima kasih nih sudah hadir dan mau membagikan sebuah kisah pengalaman ya. Ketika menuju ke Alas Purwo. Iya. Oke. Mungkin itu aja. Gue Nari pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.